Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah sahabat MK Pagi dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa Allah pertemukan di media online di acara MK Pagi, acara kita bersama. Semoga sahabat MK Pagi semuanya diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan keberkahan, diberikan rezeki yang lapang dan juga ilmu yang lapang. Alhamdulillah. Salawat dan salam tetap tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, semoga sampai kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik sahabat semua, sahabat MK Pagi, insyaallah beberapa waktu ke depan, beberapa jam ke depan kita akan menyimak bersama bagaimana program free recovery di program bencana gempa bumi di Cianjur. Insya Allah kita bersama beberapa narasumber. Namun sebelumnya saya perkenalkan dulu, saya Nanang Abdul Aziz. Insya Allah izin untuk memandu acara MK Pagi kali ini. Dan kita juga bersama beberapa narasumber. Yang pertama ada Pak Muhammad Ihsan. Beliau sebagai Direktur Program DT Peduli. Insya Allah beliau sebagai narasumber utama kita pada kesempatan pagi hari ini. Dan juga ada Pak Agus yang insya Allah nanti akan memperlihatkan live report di tempat gempa di Cianjur di lapangan beserta Pak Dede Sugih, insya Allah akan melaporkan langsung di di lapangan. Dan juga akan ada yang bergabung juga mitra kita, yaitu atas nama Ibu Ani Al-Bayyinah. Insya Allah mungkin kita akan sapa terlebih dahulu para pemateri kita. Yang pertama Pak Ihsan. Assalamualaikum Pak Ihsan, sudah bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas Kang Anang? Jelas Pak Ihsan. Bagaimana kabarnya Pak Ihsan? Alhamdulillah sehat Kang Anang. Alhamdulillah. Nah insya Allah sahabat semua, kita akan mendengarkan bagaimana yang sudah dilakukan oleh DT Peduli nih Pak Ihsan ya di lokasi bencana gempa di Cianjur. Insya Allah. Silakan Pak Ihsan. Baik Kang Nanang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad la haula wala quwwata illa billahil azim. Alhamdulillah izin melaporkan sudah 9 hari kita lewati. Ini teman-teman di pengungsian di Cianjur melewati masa-masa Masya Allah ya, penuh dengan tantangan, penuh dengan pembelajaran, penuh dengan hikmah. Nah, bagaimana kondisinya? Izin hari ini, pada kesempatan pagi hari ini kami melaporkan sebagai pertanggungjawaban kami sebagai lembaga milik zakat nasional yang diamanahi banyak titipan dari donatur ya. Nah, bersama kita juga nanti akan menyampaikan langsung live report dan juga ada perwakilan dari warga Kang Nanang. Ada Betul. Pak Ade Sopandi sebagai ketua RT di sana yang memang terus membersamai warga di sana dalam menghadapi cobaan, menghadapi musibah ini. Bismillah, semoga Allah karuniakan kesabaran bagi kita semua, bagi sahabat-sahabat yang ada di Cianjur khususnya ya. Nah, izin sebelumnya, sebelum ke lapangan saya menyampaikan dulu
ada beberapa literasi yang sepertinya menarik untuk kita simak sehingga kita bisa belajar mengambil hikmah dari apa yang terjadi dan kita bisa menjadi orang-orang yang terus berbenah gitu ya, terus memperbaiki diri sehingga kita bisa menyiapkan diri menghadap Allah nanti dengan kondisi yang terbaik insya Allah ya. Baik Kang Nanang, terlihat sudah terlihat ya Kang Nanang ya tadi Belum, share Pak. screen-nya. Belum, Belum. Pak. Oke, Iya. baik sebentar. Saya ulang. Baik. Nah ini. Nah, sudah terlihat. Alhamdulillah. Oke. Nah ini Masya Allah. Ini kita lihat di sini di tayangan pertama, di tampilan pertama, meskipun diguyur hujan, pengungsi di Cianjur masih bisa bersyukur. Saat hujan tiba, kesedihan para pengungsi kian bertambah. Mereka ingin sekali berlindung di rumah dari guyuran hujan, terpan angin dan genangan air. Nah, hanya saja ya, qadarullah ya. Banyak sekali puluhan ribu rumah sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita di Cianjur yang rusak parah, rusak sedang dan juga rusak ringan. Sehingga pada kesempatan hari ini sudah 9 hari sahabat-sahabat kita banyak sekali yang masih tinggal di tenda-tenda pengungsian dan belum berani untuk kembali ke rumah-rumahnya. Karena sampai tadi malam pun Kang Nanang gempa susulan masih terjadi. Semalam Masih ada ya Pak ya? Masih ada gempa? Masih terjadi. Semalam itu teman-teman yang di lapangan berkabar sekitar jam berapa, jam 10, 11, hampir jam 11 itu masih terjadi gempa susulan dan terasa betul di sana meskipun secara skala Richternya sudah tidak terlalu besar seperti yang dirasakan di hari pertama ya. Oke. Nah ini begitupun saat panas tinggal di tenda membuat para pengungsi banjir keringat dan anak tidak nyaman. Bukan tidak ingin kembali ke rumah, tapi keadaan memaksa mereka pasrah. Rumah mereka sudah tidak layak ditinggali dan membahayakan. Belum lagi gempa susulan yang membuat trauma itu datang. Masya Allah. Nah ini salah satu apa yang disampaikan oleh pengungsi, Kang Nanang. Nah, ini semoga menjadi pembelajaran untuk kita dan kita sama-sama memanjatkan doa untuk para pengungsi untuk diberikan kesabaran, ketabahan, dan insya Allah akan banyak hikmah. Nah ini kalau bahasa Sunda ya ini. Nyapoek, hujan tiris pisan ini. Poek itu berarti gelap ya. Udah gelap, hujan pula, dingin pula gitu ya. Tuh iya ge balocor, berarti rumahnya memang si tendanya bocor. Tapi alhamdulillah ibu masih kena diselamatkan. Alhamdulillah masih bersyukur diselamatkan, masih bisa dibantu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi meskipun dalam kondisi kena musibah, sahabat-sahabat kita alhamdulillah masih bisa bersyukur atas nikmat Allah yang Allah berikan, bisa selamat. Nah ini izin melaporkan situasi report ya Kang Nanang, bahwasanya memang ada beberapa informasi penting seperti kita ketahui Pak utama terjadi di pekan lalu ya di hari Senin pukul 13.21 total 5,6 skala Richter. Sebetulnya dibandingkan dengan gempa-gempa sebelumnya yang terjadi seperti di Palu, di Lombok itu tahun 2018 ya. Tidak sebesar itu, hanya saja ini posisinya memang di daratan ya, jadi sehingga langsung mengena kepada rumah-rumah warga dan yang lainnya. Masya Allah, pembelajaran luar biasa. Nah, warga yang rumahnya rusak ringan atau sedang dapat kembali ke rumah, hanya saja yang rumahnya rusak berat ya tidak bisa. Itu oleh karenanya kami di Data Peduli bersama dengan teman-teman dari BNPB, BPBD, kemudian juga lembaga-lembaga NGO yang lain, termasuk dari teman-teman lembaga Mila Zakat yang lain, sebisa mungkin melakukan program-program tanggap bencana, kemudian ke depan segera kita menyiapkan juga program recovery, gitu Kang Nanang. Nah, ini kelompok laki-laki harapannya memang kita juga gerakan dan mekanisme para pengungsi juga diharapkan menjadi bagian terintegrasi dalam program penyelamatan dan evakuasi. Nah ini ada total 16 kecamatan terdampak. Nah, ini juga peta pergerakan teman-teman di lembaga Mila Zakat. Sangat besar memang wilayahnya 16 kecamatan dengan total 151 desa. Kalau dilihat dari grafik lokasinya ini di wilayah kota ya Pak ya? Betul, iya betul. Ini Masya Allah. Oke, kita lihat dilanjut karena Masya Allah ini menjadi pembelajaran tinggi ya. 323 orang meninggal dunia. Semoga Allah karuniakan menjadi para mujahid ya, karena setelah husnul khatimah ya. Dan ini juga kita lihat yang mengungsi 73.000. Nah, ini yang sampai saat ini masih banyak yang belum berani untuk kembali ke rumah masing-masing.
Nah, 63.229 unit rumah rusak. Nah, ada yang rusak berat itu sampai 26.000, Kang Nanang. Masya Allah, ini sangat tinggi angkanya, dan saya kebayang pemerintah yang memang memiliki tanggung jawab utama ini kan pasti akan sangat berat. Oleh karenanya memang bantuan dari para NGO, dari lembaga nilai zakat, dari LSM ini sangat dibutuhkan untuk bisa berkolaborasi dengan pemerintah. Betul Pak. Berarti memang sangat membutuhkan shelter ya Pak ya. Iya. Tenda dan fasilitas. Betul. Belajar dari Lombok dan Palu, recovery ini memang membutuhkan waktu yang cukup lama, termasuk di Garut ya, di Sukabumi dan di Garut ya. Di beberapa tahun yang lalu pun membutuhkan waktu yang cukup lama. Oleh karenanya memang tidak bisa pemerintah pun bergerak sendiri gitu ya, harus saling menguatkan ya, dan kita selaku warga negara yang baik sebisa mungkin bisa membantu mensupport apa yang bisa kita bantu gitu ya, termasuk kami sebagai DT Peduli, sebagai lembaga nilai zakat nasional memiliki kepentingan dan kewajiban untuk mensupport program-program ini. Nah, adapun kebutuhan-kebutuhan mendesak ini seperti dilihatkan di sebelah kiri, makanan siap saji sangat masih dibutuhkan, hygiene kit, air mineral, baby kit, family kit, gizi bayi, MCK ya. MCK nih masih menjadi PR bersama ini Kang Nanang. MCK masih karena tadi ya kebutuhan kita untuk cuci kakus dan ini ya, bersih-bersih, dan yang ini kalau misalnya memang tidak terpenuhi kan bingung, sakit nanti dan yang lainnya gitu ya. Nah, termasuk emergency shelter kit, tenda, terpal, selimut, alas, dan yang termasuk layanan kesehatan. Termasuk di dalamnya nanti bagaimana layanan medis, obat-obatan, dan juga psikososial. Pak Ihsan, izin. Ya, infografis ini apakah masih terus bergerak datanya? Ya, ini terdata per tanggal, ini per tanggal 29 kemarin, Kang. Ini kan 29 ya. 29, artinya masih sangat memungkinkan untuk ada pergerakan. Pergerakan. Ya, jadi artinya memang belum semuanya terdata. Ada juga temuan-temuan misalnya yang meninggal dunia belum terlaporkan dan yang lain. Jadi datanya memang di lapangan ketika terjadi bencana seperti ini tidak mudah ya untuk dikumpulkan datanya secara komprehensif. Nah, termasuk mungkin masih banyak daerah yang belum tersentuh ya Pak ya? Ada kemungkinan demikian, karena memang untuk Cianjur ini kan cukup luas dan jalannya juga tidak semuanya bisa dilalui oleh kendaraan. Jadi terus teman-teman dari BNPB, BPBD, kemudian juga lembaga nilai zakat dan NGO-NGO yang lain yang bergerak di sana masih terus untuk bergerak mencari. Oke. Nah, ini terakhir ya, ini alhamdulillah saya karena juga menyampaikan DT Peduli sebagai bagian dari lembaga nilai zakat, sebagai bagian dari FOS ya, Forum Zakat, menyampaikan ini alhamdulillah menyalurkan bantuan dalam klaster-klaster tertentu, pencarian dan penyelamatan, klaster pengungsian dan pelindungan, klaster kesehatan, klaster sarana, logistik, dan klaster pendidikan. Ini banyak, jadi bergeraknya bareng-bareng, saling berkomunikasi, karena nggak bisa bergerak sendiri ya. Kalau seperti ini harus saling komunikasi, harus saling menguatkan karena. Nah, ini ada sedikit kegiatan apa sih yang DT Peduli lakukan sampai saat ini gitu. Ini saya sampaikan beberapa dokumentasi terakhir nih. Ini dokumentasi kemarin. Alhamdulillah teman-teman sudah membangunkan musola darurat ya. Nah, ini yang dilakukan DT Peduli mungkin, Pak? Betul. Ini Kang Joni Susanto yang menjadi imam, beliau kepala kantor perwakilan cabang Jakarta yang memang saat ini untuk tim recovery, tim tanggap bencana DT Peduli kami lakukan upload ya, karena memang bergantian, karena sudah 9 hari khawatir gitu ya, bukannya menyelamatkan malah sakit ini kalau misalnya orang-orang yang sama terus. Ini saat ini yang sedang bertugas di sana ada teman-teman dari cabang Jakarta dan Depok membantu teman-teman utama ya, dari teman-teman pusat dan Cianjur. Sebelumnya ada teman-teman Sukabumi, dari Bogor yang sekarang sedang istirahat dulu. Nah, insya Allah hari Kamis besok akan datang dari teman-teman Banten dan juga Bekasi. Jadi bergantian, gitu. Supaya rolling gitu ya Pak ya. Rolling, betul. Nah, ini juga termasuk ini yang di atas adik-adik kita sama masyarakat diajak untuk sholat berjamaah sebagai bagian dari ikhtiar kita menguatkan keimanan ketakwaan. Di sisi lain juga ini bagian dari sosial, Kang Nanang. Jadi ada multi efek. Nah, ini juga adik-adik kita sedang diajarkan bagaimana cara berwudu dengan benar. Nah, Insya Allah. Nah, ini salah satu kegiatan kita kaitan dengan kesehatan ya.
teman-teman yang memang dihadirkan dari layanan kesehatan membantu apa yang bisa dibantu di masyarakat yang ada yang terkena luka dan yang lainnya termasuk insya Allah segera juga teman-teman dari IDI ya, ada dari beberapa kabupaten IDI akan segera bergabung kita untuk melakukan tindakan-tindakan kesehatan. Betul. Nah ini termasuk yang izin saya menyampaikan video sedikit ya. Ini kegiatan-kegiatan kita psikososial seperti apa sih? Jadi agar teman-teman di sana khususnya adik-adik bisa terlepas dari ketakutan, dari kekhawatiran akan kepasusulan dan yang lain kita bawa fun dan yang lainnya. Ini termasuk ini yang berikutnya. Masya Allah. Ini semacam trauma healing itu ya? Iya, betul. Nah, alhamdulillah. Ya, ini kami mengucapkan Kang Nanang kepada para donatur yang sudah terlibat, sudah menyampaikan donasinya, mengucapkan terima kasih banyak jazakallahu khairan katsir atas support doa dan juga donasi-donasinya, sehingga bantuan-bantuan terus mengalir sampai saat ini alhamdulillah dan banyak sekali kebermanfaatan yang dihadirkan. Ya, insya Allah. Dan terakhir ini di dunia kita menolong, insya Allah di akhirat kita ditolong. Baik. Itu Kang Nanang sebagai awalan, Kang Nanang. Masya Allah. Silakan. Baik, sahabat MK Pagi, alhamdulillah. Terima kasih Pak Ihsan yang telah menyampaikan infografis perkembangan dari kondisi bencana di Cianjur dan juga apa yang sudah dilakukan oleh Darut Tauhid Peduli di lokasi gempa Cianjur. Namun sebelum beralih ke lokasi gempa, Pak Ihsan, mungkin ini apakah sudah bisa diklasifikasi dari mulai orang dewasa terus anak-anak yang terdampak seperti itu? Infografis ini masih bisa akan berkembang terus nanti karena ini kami masih melakukan infografisnya pendataan umum dulu, jumlahnya dulu. Nanti insya Allah akan muncul karena memang betul itu diperlukan sekali untuk berdasarkan jenis kelamin dan usia ya. Sehingga nanti penanganannya pun sesuai dengan karakter usia tadi. Ya, insya Allah terus bergerak, insya Allah. Siap, terima kasih Pak Ihsan. Insya Allah sahabat semua kita akan menyaksikan bersama lokasi bencana di tenda-tenda DT Peduli ya di lapangan. Insya Allah kita sudah ada tim DT Peduli di lokasi yaitu Kang Agus. Assalamualaikum Kang Agus, bisa terhubung? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Agus, terdengar jelas Kang Nanang? Jelas suaranya Kang. Barangkali bisa dijelaskan bagaimana situasi di sana di lapangan Kang Agus. Silakan Kang Agus. Baik Kang Nanang, izin Pak Ihsan, Agim dan juga Kang Nanang dan para jamaah izin melaporkan terkait dengan kondisi yang saat ini kami berada di Kampung Bayabang, Desa Telaga. Yang ini salah satu desa yang paling terdampak di. Halo Kang Agus. Seperti sinyalnya ini ya kurang stabil. Iya, sepertinya sinyalnya terganggu ya. Kita coba mengaji. Bisa terhubung kembali Kang Agus? Halo? Atau bisa beralih perangkat? Nah itu pakai Kang Dede Sugi boleh. Nah, coba pakai ini, pakai apa? Pakai. Kami berada di desa Telaga. Nah, Kampung Bayabang, Desa Telaga. Sekarang kita sedang melaksanakan sholat berjamaah bersama anak-anak dan beberapa warga di sini. Nah ini juga termasuk musola darurat yang kita dirikan sambil menunggu nanti insya Allah akan didirikan di titik ini masjid darurat yang akan terintegrasi dengan fasilitas yang ada namanya. Nah di tempat ini kita sudah lakukan beberapa kegiatan antara lain sholat 5 waktu, kemudian juga mengaji bersama anak-anak
dan layanan psikososial bagi anak-anak. Namun memang masih sangat terbatas karena belum terintegrasi dengan beberapa fasilitas yang mendukung seperti tempat air untuk wudhu dan juga MCK. Insya Allah dalam waktu dekat ini beberapa hari kita akan mendirikan masjid darurat di sini yang nanti insya Allah bisa dipakai juga untuk sholat Jumat dan juga tempat wudhu dan juga MCK umum bagi warga. Nah, saat ini saya berada juga bersama dengan Pak Ade nih. Pak Ade, Ketua RT 0206 Kampung Bayabang Desa Telaga. Mungkin Pak Ade, izin Pak Ade. Ya. Mungkin bisa diceritakan Pak Ade tentang kondisi warga, tempat tinggalnya, bagaimana kegiatan warga di sini dan fasilitasnya. Silakan Pak. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Ade. Ya. Ini Silakan Pak Ade. Ya, saya pengen menceritakan keadaan situasi di sini, terutama di lokasi pengungsian saat ini. Di lokasi pengungsian saya kebanyak dengan warga. Kebetulan di warga saya ini kebanyakan kakak itu 93 kakak di kaitan 01, kaitan sama kaitan 02, gitu ya. Semuanya hampir 130 kakak, gitu Pak. Saya sekarang tinggal di tenda-tenda darurat. Kondisi saya tinggal di kondisi tenda-tenda darurat itu, satu tenda isinya ada yang 9 kakak, ada yang 10 kakak, ada yang 6, ada yang 8. Jadi saya saat ini sama keluarga tinggal bukan di tenda-tenda sendiri-sendiri, tapi mesti tenda bersamaan gitu Pak. Alhamdulillah dengan adanya bapak-bapak dari pihak DT, bantuannya alhamdulillah sudah nyampe ke sini, dan kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan setiap harinya seperti tadi Bapak Kang Agus disampaikan, kegiatan sholat berjamaah dan pengajaran anak-anak. Yang dibutuhkan saat ini dari warga di sini, saya sebagai RT mewakili warga, yang dibutuhkan seperti tenda itu apa? Yang paling penting ya tenda-tenda yang sudah itu ada langsung. Yang dibutuhkan lagi apa? MCK yang paling penting buat wudhu kan di sini. Masalah air yang di sananya jarang itu apa dipakai, malamnya siang mati air itu jauh dari masjid. Saya membutuhkan air tempat sholat berjamaah, terutama hari Jumat, hari biasa seperti itu. Jadi saya membutuhkan waktu tempat hari masjid yang besar supaya menampung 5 KRT-an ini hari Jumat itu supaya bisa terlaksana bersolat berjamaah bersama gitu, berkumpul. Pak, langsung sekali lagi saya yang di sana mohon kepada bapak-bapak yang di sini ada yang sudah membantu saya minta agar apa yang di kondisi di tenda-tenda sekarang, di pengungsian sekarang, yang saya membutuhkan hari itu yang satu masalah kesehatan. Ya, masalah kesehatan itu paling utama, kan yang di sini yang masalah kesehatan juga ada dokter yang standby setiap hari kan, yang itu yang penting, karena sekarang mulai anak-anak itu ada gangguan seperti pernapasan, pencernaan kan, seperti sakit-sakit panas, gitu, batuk-batuk, gitu kan, gitu. Pak RT, ada berapa tenda yang sekarang sudah dibangun di sana, dan kekurangannya masih kurang berapa tenda di sana Pak RT? Di sini tenda itu sekitar yang di sana 8, yang di sini 10, yang di 10, sekitar 15 tenda di sini Pak. Sudah dibangun. Ya, yang dan itu dibangun. bisa mencukupi dari 90 kakak itu? Tentunya kurang mungkin ya Pak. Kurang RT. Pak, ya kurang Pak. Karena
satu tenda itu kan isinya ada yang 8 kakak, ada yang 9, ada yang 6, ada gitu kan, ada yang 3, yang kecil gitu, tendanya 3 gitu Pak. Jadi berdesak-desakan lah, Ya apalagi bertumbuk barang-barang, makanan, anak-anak gitu kan. Jadi mesti sangat membutuhkan tenda-tenda itu. Supaya ya kalau ditambah banyak tenda-tenda itu dibikinkan supaya lebih agak nyaman lah, nggak terlalu desak-desakan gitu. Baik, baik. Pak RT, selain tenda yang sangat mendesak sekali, ada kebutuhan yang harus dipenuhi. Ya. Apa saja Pak RT? Itu yang paling yang sangat dibutuhkan Pak, yang seperti tadi itu masalah MCK. MCK ya Pak RT? Ya, MCK, terutama itu buang air kecil gitu Pak, buang air besar. Nah, seperti buangan kita mau buang berak Pak, itu kan nggak ada WC istilahnya. Betul. Ya sekarang warga itu mau buang air juga, mau mandi juga, pergi ke rumah yang mau roboh, dilihat dulu ini airnya jalan apa enggak, WC-nya aman apa enggak gitu kan. Masuk, lalu ada yang agak aman, masuk. Sambillah lihat-lihat itu kan, takut mandi itu takut jatuh di atas, takut apa gitu. Itu yang belum terpenuhi Pak. Berarti memang belum ada sekali untuk MCK ini ya Pak ya? Ya belum ada MCK, belum ada MCK umum istilahnya gitu kan. Di sana juga di atas kalau mau wudu, kalau mau apalagi kalau mau mandi lah, nggak bisa kalau mandi siang. Mau cuci pakaian, kalau paling bisa dipakai cuman pakai wudu aja buat sembahyang itu. Kalau mau cuci pakaian misalkan, mau mandi, kita paling cari air yang sumbernya air agak besar, jauh dari sini. Gitu. Baik. Dan izin Kang Nanang. Baik Kang Agus. Jadi memang di sini warga memang dihimbau untuk tidak banyak mencuci, karena air yang tersedia itu diperuntukkan untuk air minum dan juga mungkin hal-hal yang mungkin lebih pokok, mungkin mandi gitu ya. Makanya dihimbau kepada warga untuk tidak memakai air berlebihan. Dan mudah-mudahan juga dengan MCK yang nanti kita akan buatkan di sini bisa membantu warga dari untuk fasilitas-fasilitas yang mendukung. Mohon doanya. Baik, Kang Agus, barangkali bisa berkeliling apa yang sedang dilakukan oleh tim DT Peduli di lokasi sana dan sembari melihat kondisi tenda terkini yang ada di lapangan sana, sambil dijelaskan Kang Agus apa yang sedang dilakukan di sana. Ya di sini, kalau di sini Kang Nana, ini lokasi masjid kita, darurat kita yang kita sudah gunakan untuk kegiatan-kegiatan warga gitu ya, terutama sholat 5 waktu dan juga kegiatan sosial bagi anak-anak, mengaji dan juga bercerita dan yang lain. Nah kalau yang di samping ini adalah para tenda-tenda. Yang tenda-tenda ini masih tenda-tenda darurat ya, belum terintegrasi secara menyeluruh, dan fasilitas-fasilitas umumnya juga masih sangat terbatas. Dan ini masih terpencar-pencar. Di sebelah sana juga tenda-tendanya tidak menampung banyak warga yang terdampak. Jadi kondisi tenda-tenda yang ada di pengungsian pada umumnya rata-rata itu mereka masih di depan rumahnya masing-masing, kemudian tidak menyatu di satu lahan begitu ya. Kenapa? Karena ada beberapa rumah yang memang tidak rusak parah, mereka membuat tenda di depan rumah gitu. Nah, baru yang rumah-rumah yang memang rusak parah, mereka baru menyatu di satu lapangan. Bahkan ada rumah-rumah di samping kita mungkin yang bisa dilihat. Nah, di sana itu rumah sudah miring ya, tinggal sedikit lagi mungkin kalau jika terjadi gempa bisa jadi runtuh gitu. Bahkan bangunan-bangunan baru yang baru dibangun itu sudah mulai miring. Mungkin kondisinya seperti itu, Kang Nanang. Baik. Terima kasih Kang Agus. Siap, Kang Nanang.
Ada berapa tim di sana Kak Agus yang standby bertugas? insya Allah untuk di posko DT Peduli ini ada sekitar 7 orang. Ada 2 akhwat yang nanti akan menemani anak-anak kegiatan bersama, dan yang ikhwannya kita berbagi tugas untuk logistik dan juga untuk psikososial bagi para warga dewasa. Baik. Terima kasih Kang Agus atas laporannya. Semoga teman-teman tim DT Peduli dan masyarakat di sana Allah berikan kesehatan, Allah berikan kemudahan dalam menghadapi cobaan ini. Amin ya Rabbal. Dan sahabat MK Pagi, alhamdulillah itu kondisi di lapangan terkini, begitu Pak Ihsan ya. Siap, betul Kang Nanang. Kepada sahabat MK Pagi yang akan sama-sama membantu menyalurkan donasi ataupun akan membantu saudara kita di Cianjur, itu bisa menghubungi DT Peduli ya Pak, seperti itu. Dan di screen MK Pagi ini juga ada QRIS yang bisa langsung di-scan oleh Bapak Ibu semuanya. Itu sangat mempermudah untuk kita menyalurkan kepedulian kita kepada saudara kita yang tertimpa musibah gempa di Cianjur, seperti itu. Baik, kita kembali ke Pak Ihsan. Pak Ihsan, apakah gempa ini hanya terdampak kepada masyarakat Cianjur saja atau ada kota kabupaten lain yang ikut terdampak? Gempa yang dirasakan di hari Senin pekan yang lalu itu juga dirasakan oleh sahabat-sahabat kita di beberapa kota kabupaten yang lain, termasuk bahkan sampai ke Bandung dan Jakarta, Kang Nanang ya. Hanya saja alhamdulillah untuk kerusakan sampai saat ini belum terlaporkan ada kerusakan di kota yang lain, di tempat yang lain, jadi terfokus lokalnya itu di Cianjur. Nah ini izin saya menyampaikan, menguatkan tadi, kalau sahabat-sahabat semua melihat tenda-tenda yang dibuatkan saat ini belum sama sekali belum memperhatikan dari sisi hygiene, kemudian juga privasi gitu ya. Tadi disebutkan bahkan oleh Pak RT, satu tenda bisa sampai ada yang 5 kakak gitu, ada yang 6 kakak, Masya Allah. Ini pastinya belum memenuhi standar-standar kenyamanan dalam rumah tangga gitu ya. Termasuk tadi juga disebutkan potensi-potensi kesehatan yang sudah mulai terganggu, dan kami belajar banyak ketika penanganan kebencanaan ini di banyak titik, di Garut dulu di tahun 2017, kemudian di Lombok, di Palu, di Sukabumi dan yang lainnya, ketika mendirikan tenda-tenda pengungsian dengan konsep yang bersama, barak besar gitu ya, barak besar segala macam. Ini sangat memungkinkan terjadi hal-hal yang kurang diinginkan, privasi kurang terjaga gitu ya. Kemudian apalagi ya dengan misalnya ahwat kurang menggunakan kerudung gitu ya, tidak masih hijabnya kurang terpakai dan yang lainnya, termasuk dari sisi mekanisme bagaimana ada kebutuhan personal dari keluarga dan yang lainnya. Oleh karenanya izin ikhtiar berikutnya kita mencoba untuk memberikan pelayanan yang lebih strategis lagi, Kang Nanang, dengan konsep program pra-recovery gitu ya. Karena memang untuk kira-kira Pak Ihsan programnya apa saja? Program pra-recovery ini memang disiapkan sebagai program penyambung antara program tanggap bencana dengan program nanti insya Allah ketika sudah diumumkan, karena saat ini kan kita masih dalam proses program tanggap bencana yang diaturkan pemerintah itu sampai tanggal 20 Desember insya Allah. Jadi karena memang sudah diperkirakan oleh pemerintah pun, BMKG dalam hal ini juga menyampaikan perkiraan si gempa ini susulan itu terus akan terjadi beberapa hari ke depan gitu ya. Dan terbukti semalam juga masih. Nah, ini kami sedang mencoba meluncurkan program tanggap darurat terintegrasi. Nah, kenapa terintegrasi? Karena di dalamnya ada shelter mandiri yang kami siapkan nanti. Shelter ini untuk satu keluarga yang terdiri dari 3 sampai 6 orang ya. Nah, walaupun shelternya kecil, tapi sudah cukup insya Allah untuk mengawali kembalinya mereka untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak ke depan. Ada masjid darurat, kemudian dapur umum, dan kemudian MCK portable. Nah, ini
Nah, program tanggap darurat integrasi merupakan serangkaian program kemanusiaan yang dilakukan secara terintegrasi antara respon terhadap dampak buruk yang ditimbulkan oleh bencana yang terjadi serta segera melaksanakan program pemulihan kondisi lingkungan, baik itu di lingkungan fisik maupun dalam lingkungan pemulihan mental, berbalut. Nah, ini kenapa terintegrasi? Nah, karena berbalut juga mekanisme kurikulum ketauhidan dan kurikulum terpadu lainnya, termasuk kurikulum nanti kesehatan, kemudian kurikulum psikososial, dan yang lainnya. Adapun program yang terintegrasi tadi, pembangunan shelter mandiri, masjid Darut Tauhid, ya masjid darurat, dapur mandiri, MCK portable, trauma healing atau psikososial, penguatan ketauhidan, dan yang lainnya. Nah, ini untuk gambarnya yang direncanakan, Kang Nanang. Jadi shelter mandiri ini sebagai jawaban dari kebutuhan masyarakat, ini insya Allah sedikit lebih baik, meskipun belum bisa dikatakan ini juga layak betul untuk menjadi tempat tinggal bagi sahabat-sahabat pengungsi ya, tapi insya Allah ini sudah bisa mencoba menjawab harapannya bisa tersedia untuk satu kakak nih, satu shelter ini dengan luasan insya Allah 4x4 ya, 4x3. Nah di sini jadi harapannya 3-6 orang bisa di sini. Dan kita targetkan untuk tahap pertama itu di 250 unit. Dengan asumsi masing-masing titik itu akan ada 50 unit ya. Jadi kita akan menyiapkan di 5 titik berbeda, 50 di satu titik, nanti terintegrasi dengan masjid, dengan MCK, kemudian juga dengan fasilitas-fasilitas yang lain. Nah ini spesifikasi dari shelter mandirinya ya. Nah, kemudian yang kedua ada masjid Darut Tauhid darurat ya. Jadi insya Allah lebih luas. Kalau tadi betul-betul menggunakan tenda yang sederhana hanya berapa kali berapa tadi, 3x3 atau 4x4 ya. Tapi masya Allah itu pun sudah sangat dirasakan kebermanfaatan. Soal kita akan membangunkan musola yang darurat yang lebih luas dan lebih nyaman bagi masyarakat terdampak di sana. Ya nanti insya Allah di sana juga dilengkapi dengan tempat wudhu, tempat sujud ya, artinya sejadah, mushaf Al-Quran, pengeras suara, termasuk ada MCK-nya. Nah, di sini spesifikasinya insya Allah 8x8 baja ringan tiangnya, kemudian ditutup dengan PVC tarpaulin dan yang lainnya. Nah, ini sekiranya nanti juga untuk shelter dan masjid ini ada donasi misalnya dari satu perusahaan atau dari jamaah yang loyal yang Pak udah musola dari saya satu gitu kan, atau shelter satu, karena memang harganya juga tidak terlalu tinggi sebetulnya. Ini sangat memungkinkan sekiranya perusahaan tersebut untuk memberikan pelayanan laporan kepada para donatur atau sahabat-sahabatnya bisa. Nanti di shelter ini juga ada memungkinkan logonya muncul, Kang Nanang. Betul. Nah ini dapur umum, ini juga menjadi penting tadi disebutkan oleh Pak RT yang masih sangat membutuhkan. Alhamdulillah untuk pasokan bahan-bahan makanannya saat ini terus mengalir. Nah terinformasikan hari ini akan jalani dari Garut ya, termasuk dari desa tangguhnya kita tuh 1 truk bahan makanan, Kang Nanang. Masya Allah. Iya, Masya Allah, dari sahabat-sahabat kita di Garut ini, Masya Allah. Nah, dan dari titik yang lain ya, insya Allah dapur umum juga targetnya 5 di masing-masing titik. Ini spesifikasi nanti untuk dapur umum seperti ini gitu ya, 4x6, nanti di dalamnya ada kompor gas, perlengkapan masak termasuk piring, gelas dan yang lainnya. Nah selanjutnya ini yang tadi juga menjadi concern kita, yaitu hadirnya MCK gitu ya. Nah, ini sebagai sarana fasilitas BAK dan serta BAB bagi masyarakat terdampak gempa bumi ya. Nah, ini MCK ini portable, Kang Nanang, sehingga bisa kita mudah pindahkan, tapi insya Allah sudah terintegrasi dengan tandon air, tandon itu apa? Toren ya, toren air yang kapasitas 1000 liter. Jadi nanti satu tandon air ini bisa untuk memenuhi kebutuhan 2 atau 3 MCK. Nah, kemudian juga bahkan sudah terintegrasi dengan septic tank ya. Di dalamnya ada kloset tipe jongkok ya. Karena kalau yang untuk duduk mungkin agak repot ya, kita siapkan yang jongkok, dan juga masyarakat memang banyak yang belum terbiasa dengan yang duduk gitu ya. Jadi kita siapkan yang jongkok berikut dengan septic tank sehingga penampungan kotorannya juga tidak kemana-mana gitu. Jadi nanti bisa dibuang dan kita akan nanti kerjasama dengan dinas kebersihan untuk bisa mengambil kotoran tersebut secara berkala. Nah ini harapannya sih targetnya di setiap titik itu MCK portable-nya 20 unit yang portable, kemudian yang dibuatkan yang nyambung terintegrasi dengan musola itu ada sekitar 2, jadi masing-masing mungkin sekitar 4-6. Nah sehingga ini bisa memenuhi kebutuhan harian dari masyarakat terdampak bencana. Nah, ini spesifikasinya. Itu Kang Nanang, ini kalaupun misalnya nanti informasinya harganya, nah ini untuk shelter mandiri ada insya Allah
sekitar 8 juta per unit. 8 juta ya. Dalam 8 juta tadi ini sudah cukup nyaman untuk satu keluarga, atau mungkin bisa maksimal kalau misalnya emang masih dalam keluarga inti, misalnya dengan kakek atau dengan nenek gitu ya, atau dengan kakak adik segala macam, ini bisalah dua kepala keluarga gitu ya, 2 kakak. Nah di dalamnya 8 juta ini sudah kita siapkan juga untuk keberlanjutan selanjutnya. Jadi di dalamnya sudah termasuk ada kompor gas dapur mandiri. Meskipun nanti tempatnya tidak di dalam, tapi di luar, tapi dapur mandiri disiapkan karena kita tidak menutup kemungkinan setelah nanti dapur umum selesai, kita persiapan ke wilayah recovery, belajar dari bencana sebelumnya. Ini cukup lama karena tadi sangat banyak ya, puluhan ribu yang harus dikondisikan, sehingga kita siapkan juga kemandirian termasuk dapur-dapur ini. Karena kan dapur-dapur masyarakat di rumahnya masing-masing kan banyak yang rusak dan tidak bisa dipergunakan lagi. Nah untuk masjid darurat, insya Allah di harga 40 juta, di dalamnya termasuk ada perlengkapan, ada alat penerangan, alat pengeras suara, kemudian mushaf Al-Quran, karpet, perlengkapan ibadah, perlengkapan wudhu, dan yang lainnya. Nah kemudian juga ini dapur umum, nah, insya Allah satu dapur umum bisa mengakomodir untuk sekitar 50 unit shelter tadi Kang Nanang. Nah, terakhir ini untuk MCK-nya, satu MCK portable lengkap dengan septic tank dan tendon air ya. Dan air bersih 1000 liter, insya di harga 25 juta. Itu Kang Nanang. Bismillah. Baik, terima kasih Pak Ihsan, sudah sangat lengkap sekali dari mulai kebutuhan pangan, ada shelter, ada MCK, ada masjid gitu ya. Jadi tadi Pak Ihsan menjelaskan shelter itu akan dibangun 250 dan masjid 5, terus dapur umum 5, serta MCK 20 unit ya Pak, seperti itu. Dan itu sahabat MK Pagi, alhamdulillah DT Peduli sudah sangat memfasilitasi dan insya Allah punya rencana juga ke depan yang akan terus concern di lokasi bencana di Cianjur, dan insya Allah kita doakan bersama semoga ini menjadi keberkahan untuk kita semua. Dan bagi para sahabat MK Pagi yang akan ikut berpartisipasi, silakan bisa menghubungi call center DT Peduli ya, ada di tampilan screen DT Peduli, dan bisa langsung men-scan QRIS-nya untuk menyalurkan kepedulian Anda seperti itu. Baik, Pak Ihsan, masih ada waktu sekitar 14 menit lagi nih sebelum jam 6. Barangkali dari jemaah ada yang mau berinteraksi, kami persilakan, atau dari admin ada pertanyaan atau apa yang ingin berinteraksi di kegiatan pagi hari ini. Silakan kepada para jemaah yang ingin menanyakan langsung keadaan di lokasi bencana di Cianjur. Kita pagi ini bersama-sama Pak Ihsan sebagai Direktur Fundraising, Direktur Program DT Peduli, dan juga ada Kang Agus dan Pak RT 2 ya di lokasi bencana. Dan insya Allah ini akan merepresentasikan bagaimana kondisi sebenarnya di Cianjur ini, seperti itu. Baik. Izin Ustaz, dari medsos belum ada. Baik, dari Zoom, dari Zoom sudah ada yang resen. Silakan. Nah, ada Bu Ani N. Taufik. Assalamualaikum Bu Ani. Bisa dibantu admin untuk di-unmute? Baik Ibu Ani, boleh di-unmute. Silakan Ibu, mangga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Kang, dengan Kang siapa ini ya? Nanang dan Pak iya, Ihsan. Kang Nanang. Alhamdulillah saya itu kebetulan ikut bersama-sama dengan DT juga ya di Cianjur kemarin tuh. Saya dari Yayasan Tahfiz Quran Al-Bayyinah. Jadi dari mulai hari kedua kayaknya saya itu sudah mulai gabung dengan DT.
Alhamdulillah. di Oh, lapangannya. ini yang Gitu. akan gabung ya tadi, betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah bisa terhubung. Mangga silakan Bu, dilanjutkan Bu. Saya itu tertarik sekali dengan programnya DT. Jadi memang ketika gempa ini yang urgent itu ya memang paskanya kan ya. Jadi kebutuhan-kebutuhan yang memang sarana ibadah, toilet umum ya, yang semuanya yang seperti itu. Nah, saya dari Yayasan Tahfiz Quran ini, bagaimana kalau misalkan kita mau gabung nih, kita mau gabung kan? Jadi saya seluruh programnya untuk bahan makanan dan lain-lain saya stop gitu. Jadi untuk dana yang masuk itu saya akan stop dan mungkin dialihkan ke program ini gitu. Baik. Silakan Pak Ihsan, barangkali ada yang bisa ditanggapi. Masya Allah, terima kasih banyak. Memang menarik ya, dari bencana-bencana sebelumnya banyak LSM, kemudian yayasan-yayasan dan juga personal-personal itu datang ketika tanggap darurat, kebencanaan 1 hari, 2 hari, bahkan seringkali ya punten ini menjadi suatu kekhawatiran Indonesia itu menjadi hal yang kurang bagus adalah ketika bencana itu dijadikan sebatas jadi konten, jadi betul. Jadi bahannya sebatas jadi tontonan gitu ya, jadi bahkan jadi titik pariwisata. Nah, tapi setelah itu ketika sudah mulai masuk ke wilayah recovery itu sudah mulai ditinggalkan. Padahal titik krusialnya itu belum selesai, betul. Nah, ini alhamdulillah ini dengan Ibu Ani dengan Yayasan Al-Bayyinah sangat concern di sana, dan memang DT Peduli amanah dari guru kami, dari pembina, dari pengurus yayasan agar bisa menggawangi program-program kebencanaan ini sampai dengan selesai. Makanya alhamdulillah Kang Nanang di Lombok kemudian di Palu itu sampai saat ini meskipun sudah berapa tahun, berarti 4 tahun hampir 5 tahun kami masih ada di sana dengan program-program yang cukup terintegrasi. Di Palu itu sampai saat ini masyarakat di sana ada 2 titik ya kami bangunkan hunian tetap ya dengan konsep bertumbuh, dan kemudian ada pendamping desa sehingga menjadi program-program yang sekarang masalah masyarakat sudah mulai berkembang kembali secara ekonomi. Masih banyak Bu Ani, dan kami tunggu supportnya kembali, bergabung kembali Bu. Terima kasih karena memang betul di 1 jam beberapa menit setelah kejadian bencana tim kita langsung terjun nih Kang Nanang untuk melakukan evakuasi, dan ini Bu Ani salah satu yang sangat support nih. Masya Allah, terima kasih banyak. Alhamdulillah Kang Nanang, alhamdulillah gabung juga dengan Pak Iskandar nih, kepala yayasan kita. Siap, ada Pak Haji Iskandar yang merupakan Ketua Yayasan DT Peduli. Kita sapa, Assalamualaikum Pak Haji. Admin barangkali bisa dibantu untuk di-unmute. Akun atas nama Muiz, ada Pak Muhammad Iskandar, disingkat Muiz. Kang Apip barangkali bisa dibantu Pak. Baik, boleh di-unmute, sudah diberi akses. Sudah bisa di-unmute Pak Is, silakan. Oh, nggak bisa? Belum bisa ya? Oh, sudah. Nah, alhamdulillah. Silakan Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Pak Ihsan, ketika hari Jumat berkunjung ke lokal, memang ada masalah-masalah di lapangan musola atau masjid sementara ya. Karena kita kenal bahwa Cianjur itu adalah satu daerah yang kota Cianjur itu kota religius ya. Ulama-ulama di sana ulama-ulama terkenal, dan akhirnya betul-betul masyarakatnya masyarakat religius. Sehingga yang diperhatikan buat mereka adalah musola atau masjid sementara. Untuk beribadah dia sulit ya, karena memang tidak ada tempat, karena tenda yang sekarang dilakukan belum tidak memungkinkan untuk jadi musola atau masjid sementara, dikarenakan ya tadi seperti dikatakan oleh Pak RT sangat berdesakan, sehingga keluhan dari beberapa ratus titik itu yang kami dapatkan informasi dari teman-teman bahwa mereka
memberikan satu keinginan bahwa harus dibangun musola sementara atau masjid sementara yang di mana di sana ada toilet dan air. Jadi ada musola sementara atau masjid sementara, toilet, MCK dan air. Alhamdulillah kita coba hitung dengan bahan baja ringan. Kenapa baja ringan? Karena bahan baja ringan ini nantinya ke depan akan dipakai lagi ketika situasi stabil, itu bisa dipakai untuk membangun masjid yang permanen. Nah, kemarin kita menghitung-hitung anggaran untuk masjid sementara atau musola sementara dengan MCK dan air dengan ukuran 9x9 ini adalah seharga 29 juta. Nah, 29 juta ini bisa menampung ya sekitar kalau 9x9 ya sekitar 70 untuk bapak-bapak. Sehingga barang siapa ibu yang siapapun yang ingin ikut partisipasi membangun musola atau masjid sementara dengan ukuran 9x9, silakan. Satu masjid sementara bisa di rereongan atau bisa bergotong royong untuk 10 orang atau 1 orang, atau bisa corporate juga, satu corporate bisa 3, atau ada satu donatur yang 1 orang, atau satu masjid bisa 10 orang. Sehingga nanti kalau ada kebaikan di tempat musola ini, ya pahalanya ngalir kepada sahabat-sahabat yang berdonasi. Karena masjid ini sangat dibutuhkan sekali di pengungsian. Mungkin kita prediksi ada 100 musola yang dibutuhkan di tempat pengungsian. Mudah-mudahan ini pengerjaannya itu seminggu ya masjid ini. Dan insya Allah akan menggunakan SDM lokal juga, sehingga ada pemberdayaan di sana. Jadi donasi masuk, kita ada pengawasnya. Nanti orang-orang yang ini dilibatkan, orang internal atau orang-orang sedesa dilibatkan, sehingga ada pemberdayaan, sehingga betul-betul bisa terwujudlah satu musola atau masjid sementara. Mudah-mudahan siapapun yang berdonasi di masjid ini mendapatkan pahala yang berlimpah. Itu yang dibutuhkan sekali dalam saat ini. Gitu Pak Ihsan. Siap. Amin. Terima kasih ya, Pak Haji Iskandar. Mangga Pak Ihsan, silakan. Ya, alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Iskandar sudah sangat support nih sebagai ketua yayasan, dan juga memang nanti yang membantu mensupport pembangunannya adalah teman-teman dari GSP ya. Ya, tadi yang disebutkan oleh Pak Iskandar itu 29 itu memang physically dari musola atau masjid darurat ini. Nah, memang kita membutuhkan program terintegrasi tadi, termasuk dengan air, tendon, MCK dan yang lain, termasuk kurikulum di dalam dan juga perlengkapan di dalam yang belum tercover gitu ya, seperti sejadah, kemudian pengeras suara dan yang lain-lainnya. Jadi insya Allah ini terima kasih banyak atas supportnya dari karena memang ini kolaborasi Kang Nanang juga DT Peduli dibantu oleh banyak lembaga di internal DT Peduli di Yayasan Darut Tauhid, sehingga program ini kami merasakan tidak sendiri. Kita bisa bersama-sama, dikuatkan juga oleh para jamaah, donatur, dan juga para mitra-mitra program seperti tadi Bu Ani dari Al-Bayinah. Itu Masya Allah. Dan untuk program kesehatan ini segera meluncur, teman-teman ID kemarin juga ada sebagian sudah mulai masuk, dan kita mencoba juga hadirkan ini kesehatan secara komprehensif Kang Nanang. Jadi insya Allah hari Kamis besok juga hadir teman-teman dari lembaga Tibun Nabawi ini yang katanya ingin membantu untuk teman-teman relawan dan juga para penyintas yang pegal-pegal, yang mungkin kakinya ada kesleo segala macam, itu dibantu teman-teman yang memang punya kompetensi di Tibun Nabawi. Di bidang kesehatan ya Pak Ihsan. Di bidang kesehatan, betul. Baik. Terima kasih Pak Ihsan. Kita masih punya waktu 3 menit mungkin. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita akan closing untuk acara MK pagi ini. Barangkali ada closing statement Pak Ihsan yang bisa disampaikan. Silakan. Ya, alhamdulillah, terima kasih banyak para donatur, para jamaah atas doa dan supportnya. Ini seperti komitmen kami dan juga ini arahan dari pembina pengurus yayasan seperti tadi Pak Iskandar sampaikan, bahwa saya memang konsentrasi DT Peduli sebagai lembaga milik zakat untuk membantu para terdampak, sahabat-sahabat terdampak di kebencanaan ini harus komprehensif dari mulai awal ketika terjadi bencana langsung turun untuk program tanggap darurat ya, untuk membantu evakuasi dan yang lainnya, termasuk sampai ke wilayah nanti ketika
program-program pendampingan dalam masa bencana, dan insya Allah kami lanjutkan ke masa recovery, dan kami membantu mekanisme pemerintah untuk bisa menghadirkan rasa nyaman ya bagi masyarakat. Insya Allah minimal kebutuhan-kebutuhan dasarnya, kebutuhan-kebutuhan primernya terpenuhi dari sisi kesehatan, dari sisi kenyamanan dan yang lainnya. Bismillah, mohon doa, mohon dukungannya. Insya Allah selanjutnya setelah tadi program pra-recovery kami luncurkan ya, kita mulai pembangunan hari ini ya, tadi dengan masjid darurat yang lebih baik dibandingkan yang sekarang sudah ada gitu kan. Insya Allah kami akan juga segera meluncurkan program untuk recovery dengan konsep rumah bertumbuh, karena ini ada dua kemungkinan Kang Nanang. Terinformasikan karena kami selalu terhubung dengan informasi-informasi dari pemerintah melalui BNPB dan BPBD dan lembaga amil zakat yang lain, bahwasanya memang untuk bencana di Cianjur ini ada beberapa lokasi yang masih bisa ditinggali karena memang masih zonanya zona hijau, tapi ada beberapa yang harus relokasi. Nah, jadi yang nanti kemungkinannya yang nanti masih bisa tinggal di lahannya, kita akan menggunakan konsep recycle house. Recycle house itu rumah yang memang bertumbuh dari puing-puing yang masih bisa dipergunakan, kita kumpulkan, kita pasangkan lagi, ditambah dengan bantuan-bantuan dari para donatur, para jamaah, akan menjadi rumah ini pernah kami lakukan di Lombok, dan bagus, malah luarnya itu pakai bilik yang estetik gitu Kang Nanang, bagus jadi kelihatannya pun. Betul. Nah, nanti saya boleh di akhir mungkin kalau bisa ada waktu saya coba lihatkan videonya ya sekilas. Nah, yang kedua yang recovery ini dengan yang harus dipindahkan, direlokasi nanti dengan konsep perkampungan baru. Nah, ini seperti yang sudah kami lakukan di Donggala, Palu dan Sigi gitu ya Kang. Relokasi berarti ya Pak? Relokasi bentuknya. Ya, nah itu insya Allah ini menjadi menarik dan komprehensif karena kami menghadirkan juga pendamping lapangan di situ Kang Nanang. Nah, ini saya izin terakhir menyampaikan yang recycle house ya. Yang recycle house itu nanti akan konsep jadinya seperti di bagus ya, rumahnya seperti yang di Lombok nih. Setelah hampir 2 tahun. Nah, ini di Lombok nih. Nah, itu bagus tuh. Jadi ada pakai bilik segala macam dari rumahnya yang gempa, yang runtuh, yang habis. Yang dulu pernah dan masih menjadi rumah ini dulu disupport oleh teman-teman dari CMB Niaga Syariah. Masya Allah, jadi semacam ini bungalow ya Pak Ihsan. Iya, malah sederhana tapi mewah gitu ya. Bagus, tapi itu rumah bertumbuh. Artinya memang satu mungkin kan tadi dikembangkan oleh para penerima manfaat untuk terus dikembangkan apakah nanti ke belakangnya. Apalagi ketika ada dapat bantuan pula dari pemerintah, itu bisa digabungkan. Itu mungkin Kang Nanang, terima kasih banyak sekali lagi. Baik. Semoga Allah ridho dengan apa yang kita ikhtiarkan. Allah balas setiap kebaikan dari para donatur dan semua penyintas di sana di Cianjur, sahabat-sahabat yang terdampak. Allah berikan karuniakan kesabaran dan insya Allah akan banyak hikmah di situ, dan para relawan juga ini terus berjuang, diberikan kesehatan dan juga terus semangat ya. Sehingga menjadi pribadi-pribadi yang terus kompak dan berdampak. Terima kasih Pak. Amin ya Allah, amin. Terima kasih Pak Ihsan yang sudah menyampaikan materi dan juga kondisi terkini serta rencana DT Peduli melakukan recovery nanti di lokasi bencana di Cianjur. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Pak Haji Skandar yang sudah ikut bergabung bersama kita selaku Ketua Yayasan DT Peduli. Dan Kang Dede dan juga Kang Agus yang serta Pak RT 2 ya yang bergabung juga tadi di lokasi bencana menjelaskan bagaimana kondisi terkini di lokasi bencana di Cianjur, dan Ibu Ani dari Yayasan Al-Bayinah yang sudah berkenan untuk dari awal bersinergi dengan DT Peduli dalam program kebencanaan, tanggap darurat kebencanaan di Cianjur ini. Kami ucapkan terima kasih, jazakumullah khairan katsiran. Semoga pagi ini bisa memberikan keberkahan untuk kita semua. Dan bagi para sahabat MK Pagi, karena program recovery ini akan sangat panjang dan membutuhkan waktu yang tidak sedikit tentunya. Kita selain kebutuhan pokok yang diutamakan, betul kata Pak Iskandar tadi, kalau di Cianjur itu
memang religinya sangat kuat, jadi selain kebutuhan sandang, pangan, papan, kita juga akan memprioritaskan kebutuhan untuk beribadah, termasuk tadi musola darurat, masjid darurat yang akan segera dibangun, sehingga bagi para sahabat MK Pagi yang sekarang menyimak, bisa menyalurkan kepedulian Anda ke DT Peduli melalui rekening BSI di 9255370900. Saya ulangi, rekening BSI 9255372900 atas nama DT Peduli, atau menghubungi call center DT Peduli di 0813 1712 1712. Sekali lagi, call center DT Peduli di 0813 1712 1712. Cukup mudah untuk diingat, dan sahabat semua juga bisa berdonasi melalui website, yaitu di www.dtpeduli.pedulibencana, seperti itu. Jadi insya Allah akan sangat memudahkan sekali, karena sekarang di media sosial DT Peduli, di Facebook, di IG, di TikTok, itu bisa dijumpai semua sitrep ya, situation reportnya itu. Jadi kita update selalu kondisi kebencanaan di Cianjur dan tindakan recovery-nya. Insya Allah bisa sahabat semua akses dimanapun melalui gadget sahabat semua. Alhamdulillah, atas nama petugas yang bertugas pagi ini, saya ucapkan terima kasih juga kepada sahabat MK Dakwah Digital, DT Peduli, MK TV, dan MK FM, serta admin semuanya yang sudah membantu berjalannya MK pagi ini. Dan kami ucapkan terima kasih, jazakumullah khairan kasiron, serta semua sahabat MK pagi yang sudah ikut bergabung dan menyimak di pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Akhirul kalam, yang benar dari Allah, yang salahnya dari kelapan pribadi. Saya tutup dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kifaratul majlis, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.